Oke. Ya, temanya Broken Covenant dari Yeremia 11 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan ayatnya. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madunya seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu, sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu, hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan namai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, teman-teman, bicara tentang covenant, sebenarnya mungkin ingat ini ya, teman-teman, tentang perjanjian ikatan pernikahan. Bagaimana ketika sepasang kekasih, pria dan wanita, berjanji di hadapan Allah dan sesama di dalam sebuah pemberkatan nikah, maka mereka sebenarnya sedang berjanji untuk setia kepada pasangannya, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit, dan sampai maut memisahkan. Nah, jadi teman-teman bicara tentang ikatan perjanjian, maka bicara tentang kesetiaan. Demikian juga baik hal dalam pernikahan maupun di dalam relasi yang barusan kita baca. Nah, bicara tentang covenant atau ikatan perjanjian antara Allah dengan umat, saya mau ingatkan kembali, ini saya tahu saya pernah ingatkan atau tidak ya, bicara tentang covenant ini memang agak sedikit punya makna yang berbeda dengan perjanjian, karena kalau yang namanya perjanjian itu biasanya
kesepakatan antara dua pihak, di mana kesepakatan itu harusnya saling menguntungkan kedua pihak. Nah, tetapi di dalam bagian ini bicara tentang covenant Allah dengan umat, maka ini ada dua sifat yang menunjukkan bahwa ini sebuah hal yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Yaitu yang pertama, unconditional, maksudnya ikatan perjanjian ini tidak didasari oleh kondisi tertentu. Ikatan perjanjian yang tanpa syarat. Bagaimana Allah yang bisa dikatakan tidak dihampiri atau didatangi oleh orang tertentu atau umat Israel atau bahkan leluhurnya yaitu Abraham, tiba-tiba mendatangi Abram, mengikatkan perjanjian dengan Abram. Padahal, ya kalau nanti teman-teman mau cross-check di dalam kitab Yosua pasal yang terakhir, Yosua mengatakan waktu itu Abram masih menyembah berhala. Nah, jadi di tengah-tengah Abram yang sedang beribadah kepada dewa lain, Allah menjumpai dia dan kemudian mengikatkan diri berjanjian dengan Abram. Jadi ini covenant yang di salah satu sisinya adalah unconditional, tanpa syarat. Bagaimana Allah berinisiatif untuk mengajak Abram dan juga ya keturunannya untuk berjanji terikat satu sama lain. Nah, tetapi sifat yang kedua adalah conditional. Dalam artian ikatan perjanjian ini bisa jadi akan bersyarat dan bisa jadi rusak ketika ada yang mengkhianati. Makanya di dalam perjanjian lama di kitab Ulangan misalnya ketika umat taat mereka akan mendapatkan berkat, tetapi ketika mereka memberontak tidak taat mereka akan mendapat kutuk. Nah, jadi di dalam hal ini ikatan perjanjian Allah dengan umat di satu sisi tanpa syarat, di sisi yang lain bersyarat. Nah, ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena kalau misalnya ikatan perjanjian ini tanpa syarat, pertanyaannya kenapa? Khususnya di dalam teks ini, kita melihat Allah murka, Allah mau menghukum orang Israel. Nah, tetapi covenant ini juga conditional dalam artian conditional ya tadi ya. Ketika tidak taat akan dihukum, ketika taat akan diberkati. Nah, kalau conditional saja tanpa unconditional, maka begitu orang Israel nggak taat, begitu umat nggak taat, langsung habislah mereka. Nah, jadi ini dua sifat yang tidak bisa dipisahkan, tetapi yang masih bisa dibedakan. Jangan dihilangkan salah satunya. Nah, jadi di dalam bagian ini bicara tentang ikatan perjanjian yang rusak seperti tema kita hari ini, Allah sudah mengingatkan sebenarnya bahwa orang Israel ini atau Yehuda dalam hal ini mereka sebenarnya memiliki sejarah ya, memiliki sejarah. Dan makanya kalau ini saya mengutip dari Bung Karno ya, dia menggunakan singkatan jas merah, bukan maksudnya dia waktu pas pidato pakai baju jas berwarna merah, tetapi maksudnya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kalau di dalam bagian ini, di dalam teks kita, nampak bahwa orang Israel, nenek moyangnya itu memberontak, berzinah, mengkhianati perjanjian dengan Allah. Nah, ketika kesalahan dari nenek moyang Israel ini masih terus diingat oleh bangsa Israel, oleh keturunannya, itu tujuannya supaya menjadi pelajaran agar tidak ditiru. Nah, tetapi di dalam Yeremia 11 ayat 10 dikatakan mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Nah, jadi saudara, dalam hal ini bangsa Israel atau Yehuda di dalam bagian tadi, di dalam konteks Yeremia, mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi saudara, dalam hal ini memang ini satu hal yang ironis, satu hal yang menyedihkan. Ada orang lain yang melakukan kesalahan, kita melihatnya, tapi kita malah melakukan kesalahan yang sama. Kita tidak belajar dari kesalahan orang lain. Nah, ini satu hal yang menyedihkan, ya. Nah, jadi permasalahannya adalah terjadi perzinahan rohani. Perzinahan rohani. Kalau di dalam bahasa zaman sekarang perselingkuhan, supaya maknanya nggak terlalu menyakitkan bagi orang yang melakukannya. Nah, perzinahan rohani, kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-16 itu kita bisa melihat seperti ada gambaran yang agak-agak romantis gitu ya, antara Allah dengan umat.
Di sini di ayat 16 dikatakan pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Jadi bagaimana Allah itu begitu cinta kepada umatnya, begitu mengagumi, begitu menyayangi, seperti ibaratnya seperti pria yang lagi ngegombal ke ceweknya gitu ya. Jadi bagaimana di sini digambarkan sebenarnya Allah sayang sama umat Israel. Nah, tetapi ya di dalam bagian ini ya kita melihat umat mengkhianati cintanya Allah. Nah, mengkhianati cintanya Allah ini begini, teman-teman. Umat masih memiliki bait Allah, tetapi membakar korban kepada Baal juga. Bukan maksudnya bait Allahnya dibongkar, dirombak, dihancurkan. Ornamen-ornamen di bait Allah juga masih ada. Perkakas-perkakasnya masih tetap dirawat. Tetapi mereka juga sembari mempertahankan tradisi mereka, ibadah mereka kepada Allah, mereka juga membakar korban kepada Baal, kepada berhala, kepada dewa lain, gitu. Nah, jadi teman-teman dalam hal ini perzinahan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu begini, bukannya meninggalkan yang lama dan kemudian bersama dengan yang baru, melainkan masih dengan yang lama, tapi mendua hati kepada yang baru. Jadi ya mirip latar dari slide di bagian ini ya teman-teman ya. Memang sih ya sender-senderan sama cowoknya, tapi ternyata di belakang tangannya gandeng cowok lain. Nah, jadi kalau teman-teman sebagai si cowok yang nggak digandeng ini ya, rasanya nyesek banget kalau ternyata begitu nengok ke belakang, tangan siapa tuh? Tapi semoga ya cowok yang bajunya gelap ini nggak kemudian malah gandeng cowok yang pakai topi, ya itu jadi ceritanya lain nanti ya. Cewek yang mungkin muntah-muntah. Nah, tapi teman-teman, situasinya seperti ini. Bagaimana Allah sakit hati dengan orang-orang Israel ini, bahwa mereka itu secara jelas belak-belakan, nggak seperti gambar ini yang main belakang, secara belak-belakan berzina secara rohani. Mereka mendua hati, mereka tidak sepenuhnya meninggalkan Allah, tetapi mereka membagi hatinya kepada yang lain. Nah, jadi teman-teman ini sangat-sangat menyakitkan sekali. Jadi ibaratnya kalau memang udah nggak sayang, udah pergi. Jangan mendua hati. Tapi kenyataannya mereka mendua hati. Nah, teman-teman dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Allah sebenarnya ketika mengalami dikhianati. Nah, Allah marah. Kenapa Allah marah? Karena Allah cemburu. Nah, teman-teman, kita mesti membedakan antara iri, envy, dengan jealousy, cemburu. Nah, bedanya apa, teman-teman? Envy dengan jealousy. Bedanya adalah begini. Kalau yang namanya envy atau iri hati, itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Kita tidak senang dengan orang lain berdasarkan sesuatu yang dia punya, kita nggak punya. Kita ngiri, dia kok punya pasangan cakep banget ya, gitu misalnya. Nah, tetapi kalau jealousy nggak begitu. Kita cemburu, meskipun agak mirip dengan iri hati, tapi gini, dia kok pengen dapetin atau deketin pacar saya yang cakep ini ya. Jadi kita nggak suka dengan kehadiran orang tersebut karena itu tadi, ada sesuatu yang kita miliki yang sepertinya akan diambil oleh orang lain. Gitu. Nah, jadi teman-teman dalam hal ini Allah bukannya iri dengan dewa-dewa lain, tetapi Allah cemburu. Karena apa? Berkaitan dengan tadi, Allah sudah mengikatkan diri dengan orang Israel dari semula. Sehingga makanya di dalam bagian ini di ayat 11 di pasal 11 ayat 5, lalu jawabku begitulah hendaknya ya Tuhan. Jadi Yeremia pun secara logis mengkonfirmasi ya memang begitu. Memang logis kok kalau misalnya seorang suami misalnya ngelihat istrinya deket banget sama pria lain gitu, sepertinya sangat akrab. Kalau jelas ya wajar gitu. Atau sebaliknya, kalau jelas ya wajar. Nah, ketika jelas kemudian marah ya wajar. Apalagi ketika ternyata ini bukan sekedar perasaan atau dugaan, tetapi ini benar-benar kejadian. Jadi Allah pantas untuk jealous. Sehingga Allah pantas marah ketika umat berzina darinya. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini
bangsa Israel melakukan perzinahan rohani, Allah marah dan nantinya Allah akan menghukum. Nah, jadi teman-teman, ketika tadi Allah marah, dibilang ketika umat berdoa, Allah nggak akan dengar, dan ketika nanti seandainya Yeremia mendoakan umat kepada Tuhan, Allah bilang, saya pun nggak akan dengar, dan kamu nggak usah doa, nggak usah berdoa untuk umat Israel ini. Nah, teman-teman, seperti apa sih mengerikannya tidak didengar Tuhan? Dan ambil contoh misalnya ini teman-teman ya, Raja Saul di dalam kitab 1 Samuel, bagaimana dia karena begitu panik menghadapi serbuan bangsa Filistin, dia tanya ke Tuhan, Tuhan diam aja, mau persembahkan korban nggak ada jawaban apa-apa, sampai akhirnya Raja Saul harus menelan ludah sendiri, di mana dia sudah menyingkirkan semua tukang tenung, ahli nujum, pemanggil arwah dari Israel. Tiba-tiba karena dia udah nggak ada jalan lain lagi, dia panggil, dia cari satu tukang tenung, satu pemanggil arwah yang masih bisa ditemui untuk memanggil arwah Samuel, karena Tuhan diam. Nah, jadi teman-teman, nggak enak banget ya rasanya dikacangin, nggak enak banget kita dicuekin, dan dalam hal ini ya jauh lebih mengerikan lagi ketika Allah tidak mendengarkan kita. Nah, jadi teman-teman bisa dibayangkan, kita kebingungan, kita ketakutan, tetapi pihak yang mau kita mintakan tolong itu tidak merespon sama sekali. Nah, jadi teman-teman, ini situasinya sebenarnya sangat mengerikan sekali, sangat tidak nyaman sekali. Kenapa? Ketika kita tidak didengar, ketika kita tidak diperhatikan, kita merasa kita tidak diinginkan, kita merasa kita ditolak, kita merasa kita tidak dihargai, kita merasa kita tidak dikasih. Nah, jadi teman-teman, inilah perasaan-perasaan yang bisa bergejolak di dalam diri kita ketika kita tidak didengar. Makanya teman-teman di dalam rumah tangga, ketika seorang anak tidak didengar pandangannya, pendapatnya oleh orang tua, pasti sangat kesal sekali. Pasti marah. Dan lama-lama ya, jadi menyalahkan diri, apa yang salah dengan saya. Nah, jadi teman-teman, ini situasi yang sangat-sangat tidak enak sekali. Kita merasa ditolak, kita bila merasa lonely, kita merasa tidak diinginkan. Nah, itulah sebenarnya tidak mengerikannya tidak didengar Tuhan. Ibaratnya you are on your own. Kamu dengan dirimu sendiri saja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya umat ini berzina terhadap Allah? Nah, teman-teman, kalau nanti mau mempelajarinya, di dalam bahasa aslinya dan termasuk di dalam bahasa Indonesianya, kata dengar di sini disebutkan berkali-kali. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 10, ayat 11, 14, berkali-kali. Kata dengar, dengarkanlah, mendengarkan, tidak akan mendengar, dan seterusnya, disebut-sebut. Dan kata dengar dalam bentuk perintah, dengarlah, itu muncul. Ayat 2, 4, 6, 7. Jadi Allah bilang, dengarlah, dengarkanlah, dengarlah. Dengarlah perkataanku, hai orang Israel. Allah minta umat mendengar. Tapi ternyata kondisi umat malah tidak mendengar. Ayat 3 mereka nggak mau dengar, ayat 8 juga mereka nggak dengerin, ayat 10 juga mereka nggak mau dengarkan. Dan hasilnya apa? Hasilnya ayat 11 dan 14, Allah tidak akan mendengar umat sama sekali. Jadi permasalahannya adalah problem of hearing. Bukan maksudnya telinganya bermasalah alias mungkin conge gitu ya. Tetapi masalahnya adalah ini. Hear dengan obey itu berbanding lurus. Makanya teman-teman, ini dalam pengalaman saya mendidik anak saya ya, ketika saya ngomong dia nggak melakukan, kadang-kadang saya nggak akan bilang, kamu nggak taat ya, tapi saya bilangnya, kok kamu nggak dengerin sih? Padahal sebenarnya dia dengar, tapi nggak taat. Nah, jadi maksudnya bukan sekedar bicara tentang saya dengar apa enggak, tetapi saya taat atau enggak dengan apa yang saya dengar. Nah, inilah permasalahannya. Jadi bukan sekedar dengar sambil lalu, tetapi setelah kamu dengar, kamu taat apa enggak? Bukti kamu mendengarkan dengan serius adalah kamu
taat. Nah, jadi saudara, kenapa Allah begitu marah, sakit hati, kecewa? Karena umat tidak mendengar, alias umat tidak taat kepada perkataan Tuhan. Nah, teman-teman, dalam hal ini pertanyaannya yang lebih dalam lagi adalah kenapa mereka tidak mendengar? Apa problemnya di balik mereka yang tidak mau mendengar ini? Nah, Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Nah, kata dengarlah di dalam Yeremia 11 tadi juga kata dasarnya adalah sama dengan di sini. Dengarlah, kalau ini sering jadi istilah yang dipakai yaitu Shema. Shema orang Israel itu dari ayat 4 sampai 9 sebenarnya, tapi saya fokus pada ayat 4 sampai 5 saja. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dalam hal ini ketika Allah minta umat mendengar, dalam artian Allah meminta umat untuk memperhatikan dengan cermat dan melakukan, menaati apa yang menjadi perintah di bagian berikutnya. Ketika dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, artinya karena Tuhan itu hanya satu, maka kasih kita itu harusnya ditujukan pada satu pribadi saja. Itulah kenapa dikatakan dengan segenap hati, jangan mendua hati. Hatimu harus ditujukan kepada satu pribadi saja, yaitu Allah. Jiwamu itu harus diserahkan kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Kekuatanmu juga demikian. Nah, memang hati di sini, teman-teman, memang agak sedikit beda kalau di dalam Injil Matius, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan seterusnya. Nah, kenapa tidak ada kata akal budi di dalam bagian ini? Karena orang-orang Israel itu tidak pernah memisahkan antara hati dengan pikiran. Karena buat orang-orang Israel, hati itu pusat dari pikiran, perasaan, kehendak, dan keputusan. Gitu. Jadi hati itu penting sekali. Makanya dikatakan dengan segenap hati. Nah, inilah yang menjadi harapannya, tuntutannya. Sehingga ketika kita bilang Allah kita itu satu, ketika ada orang yang bilang saya punya Allah hanya satu, pertanyaannya, apakah kasihmu kamu tujukan pada satu pribadi itu aja? Apakah hatimu kamu serahkan kepada pribadi itu saja atau kamu bagi dua kepada yang lain? Nah, jadi saudara, di balik mereka yang tidak mendengarkan Allah, bicara tentang mereka yang tidak mengasihi Allah. Kalau mereka mengasihi Allah, mereka pasti mendengar Allah. Kalau mereka mendengar Allah, mereka pasti akan menaati Allah untuk mengasihi Allah. Nah, jadi saudara, kalau dalam hal ini yang membuat ikatan perjanjian Allah dengan umat menjadi rusak adalah karena mereka tidak mau mendengar, dan di balik mereka tidak mau mendengar adalah karena mereka tidak lagi mengasihi. Nah, pertanyaannya, apa sih memang kebalikan dari kasih? Kenapa mereka bisa tidak mengasihi Allah? Nah, kadang-kadang orang mengatakan bahwa kebalikan dari kasih adalah kebencian. Tetapi sebenarnya ini bukan kebalikannya. Kenapa? Ya, ada yang mengatakan begini. Kita belum bisa mengasihi begitu dalam sebelum kita membenci begitu dalam. Artinya, di balik kita membenci, di situ sebenarnya ada keinginan kita untuk mengasihi dan dikasihi. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Kita ingin mengasihi, tapi orang itu sepertinya tidak mengasihi kita kembali. Kita ingin dikasih, tapi dia tidak berespon. Kita benci. Artinya apa? Di balik kita membenci, sebenarnya ada keinginan untuk dikasih dan mengasihi. Nah, kalau begitu apa kebalikan dari kasih? Nah, ini menarik. The opposite of love is not hate. It's indifference. Lawan atau kebalikan dari cinta itu bukan kebencian, tapi indifference. Apa itu indifference? Indifference itu artinya ketidakpedulian. Tidak lagi memiliki perhatian. Apatis. Sehingga teman-teman, tipsnya apa? Ini. You don't need to hate in order not to love. You just don't have to care. Jadi kamu nggak perlu membenci Tuhan untuk kamu tidak
mengasihi Tuhan, cukup untuk kamu tidak peduli dengan dia. Tidak peduli dengan perkataannya di Alkitab. Tidak peduli lagi untuk membaca firman-Nya. Tidak peduli lagi untuk mengikuti persekutuan. Cukup. Nanti lama-lama apa yang terjadi? Flat. Datar. Tidak ada dorongan, hasrat, rinduan, keinginan. Dan ini pergumulan kita teman-teman khususnya di masa-masa pandemi ini. Ketika di internet, di YouTube itu banyak kita bisa akses khotbah-khotbah, ibadah-ibadah online, termasuk juga ya di pelayanan kita juga berusaha untuk membuat kebaktian-kebaktian online. Sarananya kita punya, jemaat yang kita layani pun mereka pun punya sarananya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menggunakannya? Nah, tinggal ini, tinggal malas nggak usah lah, nanti aja deh, ngerjain yang lain dulu aja. Kamu nggak perlu membenci Tuhan untuk nggak mau ikut kebaktian, nggak mau ikut persekutuan, nggak mau ikut kelompok kecil, nggak mau terlibat pelayanan. Cukup, just don't have to care. Beres. Nah, jadi teman-teman, inilah yang menjadi problem dari umat dan juga problem yang bisa kita hadapi. Kita tidak mengasihi Tuhan karena kita tidak peduli dengan Tuhan. Nah, kalau begitu apa aplikasinya teman-teman yang melalui firman Tuhan hari ini? Mari kita tanya dulu. Apa sih berhala yang saat ini membuat kita jadi flat dengan Tuhan? Datar, mati rasa dengan Tuhan. Coba kita tanyakan dengan jujur. Apa itu? Bisa jadi apa yang teman-teman punya di HP, apa yang teman-teman nonton di laptop, atau mungkin ya interaksi dengan pacar, dan lain sebagainya. Ya apapun itu, tanya. Adakah hal yang membuat kamu flat dengan Allah? Atau mungkin pertanyaannya lebih dulu adalah, apakah engkau sekarang sedang flat dengan Tuhan? Kalau iya, kenapa? Apakah karena ada pribadi lain, objek lain yang membuatmu lebih tertarik sehingga flat dengan Tuhan? Nah, karena itu teman-teman, bagaimanapun juga kita nggak bisa mencegah untuk tidak pernah flat. Karena itu apa? Mari kita minta telinga seperti Kristus. Itu telinga seorang murid. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 50 ayat 4-6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini bicara tentang nubuatan tentang Mesias, tentang si hamba Tuhan yang jelas digenapkan oleh Kristus. Di dalam bagian ini, mari kita berdoa, minta Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid, sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita bukan seperti orang yang sekedar formalitas menghilangkan rasa bersalah ketika saat teduh, tetapi kita benar-benar ingin dengar Tuhan mau ngomong apa. Dan setelah itu ayat 6, ada ketaatan yang bahkan ketaatan yang membuat rela untuk berkorban. Nah, bagian yang terakhir yang membuat kita bersedia untuk mendengar sehingga taat dan berkorban adalah ini. Bangun kembali cinta mula-mulamu. Kalau engkau mulai flat dengan Tuhan, ambil waktu untuk ingat seberapa besar cinta Tuhan buat kamu. Think about His love. Think about His goodness. Ingat kembali kasih Allah yang begitu besar itu. Karya terbesar yang Allah kerjakan di kayu salib untuk membuat kita diampuni dosanya, diselamatkan, dan bahkan diterima menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu teman-teman, baik engkau sebagai pengurus ataupun sebagai pribadi, mari kita coba tanyakan dengan jujur, apakah engkau sedang flat dengan Tuhan? Ketika kita tidak bisa mencegah untuk flat, minta telinga seperti Kristus yang bersedia mendengar dan menaatinya,
Dan di balik itu, minta Tuhan membangkitkan kembali cinta kita kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah yang mengetahui isi hati kami dan menguji kami. Selidiki dan lihatlah hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Dan kami sadar bahwa tidak setiap saat, tidak setiap hari kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Oleh karena itu, ketika kami menjadi orang-orang yang sering tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak mengasihi, tidak peduli dengan Tuhan, bangkitkan kembali ya Tuhan. Cinta mula-mula di hati kami, ketika kami menyadari kami dicintai Tuhan, ketika kami mengimani Kristus telah mati di kayu salib untuk mengampuni kami, menanggung hukuman dosa yang harusnya kami terima. Sehingga ketika cinta mula-mula itu Engkau kebarkan kembali, membuat kami begitu bergelora, membuat kami bersuka cita, membuat kami bersyukur dan ingin mengasihi Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan. Kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya untuk Bang Abe.